Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Adriani Julinda Ahmad, NIM 21007. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal nasional dan internasional. Yang pertama, Jurnal Nasional Perkembangan Kepribadian. Judul penelitian, pola asuh yang berbeda-beda dan dampaknya. Nama jurnal, Jurnal Proceeding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. ISSNE 2581 dan 1126, ISSNP 2442 dan 448X volume 7 nomor 1. Selanjutnya jenis penelitian. Penelitian deskriptif. Penulisan artikel ini berdasarkan kegiatan praktikum mikro yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu 1 semester sesuai dengan panduan yang diberikan oleh dosen pengampu. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian ini menggunakan variabel bebas atau independen, di mana data klien diperoleh dari asesmen yang dilakukan bersama klien dan pengurus panti dengan mengedepankan prinsip non-judgment. Selanjutnya, sampel dan populasi. Anak membutuhkan pola asuh dari orang tua untuk perkembangan kepribadiannya. Orang tua memberikan pola asuh terhadap anak. Hasil, berdasarkan kualitas hubungan anak dengan pengasuh, maka anak akan mengembangkan konstruksi mental atau internal working model mengenai diri dan orang lain, yang akan menjadi mekanisme penilaian terhadap penerimaan lingkungan. Dengan begitu, kelekatan akan mempengaruhi perilaku anak terhadap lingkungannya. Anak yang memiliki asesmen atau kelekatan yang kuat dengan pengasuhnya memiliki kemungkinan untuk dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang dapat diterima oleh lingkungannya. Hal ini tentu juga dapat berdampak pada perkembangan anak itu sendiri. Beberapa penelitian membuktikan bahwa anak yang memiliki kelekatan aman akan menunjukkan kompetensi sosial yang baik pada masa kanak-kanak. Selanjutnya, Jurnal Internasional Perkembangan Kepribadian. Judul penelitian, penerapan pelatihan keterampilan sosial dengan pendekatan Hilger-Toplow teori untuk mengurangi gejala dan kemampuan isolasi sosial pasien. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan volume 12 nomor 3, halaman 327 sampai 340, bulan September 2020. Jenis penelitian, penelitian studi kasus. Karya ilmiah akhir ini adalah metode analis pada aplikasi manajemen kasus pasien isolasi sosial dengan menggunakan pendekatan model konsep teori Hilger-Toplow di ruang angkasa. Variabel penelitian yaitu variabel standar assessment, pengukuran untuk mengevaluasi respon atau tanda dan gejala terhadap stresor pasien isolasi sosial dengan menggunakan standar assessment atau evaluasi tanda dan gejala. Selanjutnya, hasil. Berdasarkan distribusi faktor predisposisi, dapat dijelaskan bahwa pada faktor predisposisi aspek biologis terbanyak yaitu adanya riwayat gangguan jiwa sebelumnya sebanyak 32 klien. Gangguan konsep diri sebanyak 32 klien pada aspek psikologis, sedangkan sosial kultur sebanyak 30 klien. Jarang terlibat dalam kegiatan sosial. Berdasarkan hasil, faktor predisposisi klien diperoleh bahwa berdasarkan sifat stresor pada 32 klien isolasi sosial ditemukan stresor presipitasi biologis sebagian besar berupa riwayat putus obat sebanyak 32 klien atau 100%. Selanjutnya, Jurnal Kesadaran, Jurnal Nasional Kesadaran. Judul penelitian, pengaruh pemberdayaan terhadap kesadaran kritis keluarga balita studi di Kabupaten Lombok. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan volume 13 nomor 3 September 2021. ISSNE 2541 dan 8118, ISSNP 2085 dan 1049. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan Cauchy eksperimen Desig. Variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
di mana variabel bebas adalah pemberdayaan dalam pemberian makanan balita dan anak. Variabel terikat adalah kesadaran kritis yang terdiri dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, tindakan, dan praktik. PMBA, pengetahuan masyarakat yang dikategorikan menjadi 2. Sampel dan populasi. 85 orang keluarga balita stunting di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Keluarga balita stunting di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Hasil. Tabel 1 menunjukkan usia ibu terbanyak pada usia 26 sampai 35 atau 50,6%. Dan urutan kedua adalah usia 17 sampai 25 tahun, yaitu 27,1%. Gambaran hasil analisis kesadaran kritis pengetahuan. Hasil analisis didapatkan flu lebih kurang dari 0,05, yang berarti ada perubahan kesadaran kritis keluarga balita stunting setelah diberikan intervensi. Gambaran hasil analisis kesadaran kritis sikap disajikan pada tabel 3 berikut. Hasil analisis didapatkan flu 0,05, angka berarti ada perubahan kesadaran kritis setelah diberikan investasi. Selanjutnya, Jurnal Internasional Kesadaran. Judul penelitian, pengaruh pendidikan monitoring terhadap kesadaran kesehatan menstruasi pada mahasiswa. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan 2020, volume 22, nomor 3. Jenis penelitian yaitu penelitian ini menggunakan desain eksperimental dengan hanya one group present and prestes. Variabel penelitian yaitu independen variabel karena penelitian ini menggunakan desain eksperimen semu. Sampel dan populasi. 117 gadis sebagai sampel, kami menggunakan teknik sampling purposive. Populasinya adalah 143 pengurus tinggi wanita, mahasiswa, dan program studi ekonomi di Teacher College. Hasil. Karakteristik peserta. 117 siswa perempuan berpartisipasi dalam studi. Mereka termasuk siswa perempuan dari kelas 2014, 2015, 2016, dan 2017. Prestasi siswa perempuan tertinggi yaitu 36,75%, dating dari 2015. Sebagian besar mahasiswa laki-laki 35,4%, berusia 17 tahun. Selanjutnya, konsep dasar emosi. Jurnal Nasional, judul penelitian hubungan kecerdasan emosional dengan sikap Karing mahasiswa keperawatan Universitas Padjadjaran. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan volume 6, nomor 1, Januari 2020. Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif. Korelasi. Variabel penelitian, variabel independen yaitu kecerdasan emosional mahasiswa dan variabel dependen yaitu sikap Karing mahasiswa. Sampel dan populasi. Sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dan didapatkan jumlah sampel adalah 241 mahasiswa terdiri dari 67 mahasiswa A2014,52, mahasiswa A2015,58, mahasiswa A2016 dan 64 mahasiswa A20017. Populasi adalah penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran berjumlah 607 mahasiswa terdiri dari angkatan 2014 berjumlah 170 mahasiswa, angkatan 2015 berjumlah 130 mahasiswa, angkatan 2016 berjumlah 147 mahasiswa, dan angkatan 2017 berjumlah 160 mahasiswa. Hasil.
Berikut distribusi karakteristik responden para penelitian ini terdiri dari angkatan, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, suku, dan jumlah organisasi yang pernah atau sedang diikuti. Selanjutnya, jurnal internasional. Judul penelitian, efektivitas pelatihan kecerdasan emosional terhadap peningkatan kecerdasan emosional perawat di Rumah Sakit Royal Prima Medan. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan, volume 7, nomor 1, bulan April 2021. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan desain one group pre-test post-basic. Variabel penelitian yaitu variabel penelitian ini adalah efektivitas kecerdasan emosional sebagai variabel bebas dan peningkatan kecerdasan emosional sebagai variabel terikat. Sampel dan populasi. Jumlah sampel yang diambil menggunakan purposive sampling sehingga sampel penelitian adalah 38 responden dengan rincian 19 untuk kelompok eksperimen dan 19 untuk kelompok kontrol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen evaluasi berjalan dari evaluasi perilaku pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen menunjukkan nilai pada A sama dengan 0,05 sehingga dapat dinyatakan data berdistribusi normal. Selanjutnya, Jurnal Stres dan Depresi, Jurnal Nasional, judul penelitian penerapan reminiscent therapy dalam menurunkan tingkat depresi lansia Kabupaten Lombok. Nama jurnal, Jurnal Penelitian Kesehatan, ISSN 285 dan 0840 sampai 2622 dan 5905. Jenis penelitian yaitu penelitian dengan model kuasi eksperimen dengan konsep pra-Panschatz pada satu bagian responden. Variabel penelitian yaitu variabel perancu. Variabel penelitian adalah variabel perancu seperti status kognitif lansia atau penyakit demensia. Belum diakomodasi dalam penelitian ini sehingga memungkinkan untuk memengaruhi terapi kenangan. Sampel dan populasi. Lansia yang berumur lebih dari 60 tahun. 2. Lansia tidak mengalami gangguan komunikasi verbal dan gangguan pendengaran. 3. Dapat mengikuti semua sesi penelitian. 4. Lansia yang mengalami depresi. 5. Lansia yang tidak diagnosa mengalami gangguan kejiwaan berat. Populasi penelitian ini adalah semua lansia yang mengalami depresi di wilayah kerja Puskesmas Perempuan Kabupaten Lombok Barat. Hasil uji statik menggunakan metode uji Wilcoxon-Ring tes menunjukkan bahwa terdapat perubahan rata-rata skor kuesioner GDS sebelum diberikan terapi kenangan. Nilai rata-rata adalah 5,25 dan setelah pemberian terapi menjadi 3,03. Selanjutnya, jurnal internasional. Judul penelitian stres akademik dan strategi coping terkait prestasi akademik. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan, volume 40, nomor 2, bulan Juni tahun 2021. Jenis penelitian yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan ini berguna untuk mempelajari sampel dan populasi dengan mengumpulkan data dalam bentuk kuantitatif. Variabel penelitian yaitu variabel bebas atau independen. Karena pendekatan ini berguna untuk mempelajari sampel dari populasi dengan mengumpulkan data dalam bentuk kuantitatif.
Sampel dan populasi, yaitu populasi yang memenuhi karakteristik penelitian berjumlah 340 siswa, diambil sampel sebanyak 184 siswa laki-laki, 73 siswa dan perempuan 111 siswa dengan menggunakan teknik sampel random sampling. Hasil analis data dilakukan menunjukkan bahwa nilai rata-rata setiap indikator dalam stres akademik berada pada tingkat sedang, yang menunjukkan bahwa stres akademik pada siswa berada di tingkat sedang. Siswa sedang tingkat stres dikategorikan sedang. Individu memutuskan untuk fokus lebih pada hal-hal yang lebih penting saat ini. Maka cobalah untuk mengesampingkan hal-hal yang tidak penting untuk mempersempit preferensi mereka. Sekian presentasi jurnal dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.